Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2025. Tepatnya kita sudah mulai di minggu kedua ya, bulan Juni ini. Apakah sudah ada pergerakan atau update terkini terkait PKH dan BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 di 6NG. Karena beberapa hari yang lalu status PKH ini sudah SPM di keterangan SP2D-nya dan disusul BPNT sudah rekening berhasil. Nah, ini apakah malam ini sudah ada update yang terbaru atau tidak akan kita bahas, dan bagaimana hasil cek saldo di kartu KKS yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa KPM di hari ini. Dan berikut ada tanda terbaru ya, keterangan tanda terbaru untuk KPM yang sebelumnya dapat bansos. Nah, ini ada keterangan tandanya bahwasanya ternyata dia dikeluarkan dari kepesertaan bansos. Seperti apa tandanya kira-kira? Apakah para KPM bisa ngecek atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas ya. Maka dari itu simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Hari ini tepatnya di minggu kedua bulan Juni, tanggal 9 Juni 2025, kita akan update kembali apakah sudah ada pergerakan atau update yang terbaru di 6NG terkait PKH dan BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 setelah kemarin itu sudah status keterangan SPM untuk PKH-nya yang lewat KKS ya, dan disusul untuk BPNT-nya dengan keterangan cek rekeningnya berhasil ya. Dan juga ini ada info terbaru ya, soal KPM yang akan dikeluarkan dari kepesertaan bansos. Artinya bantuannya di stop. Nah, ini ternyata ada tanda keterangan terbaru ya di 6NG. Dan ini sudah pada muncul ya. Keterangannya seperti apa, tanda-tanda KPM yang dikeluarkan dari peserta bansos ya. Mungkin Anda salah satunya ya. Dan juga nanti akan kita membahas bansos yang lainnya dan hasil cek saldo di KKS ya pada hari ini, apakah sudah ada yang masuk atau belum ya, sebelum Anda ngecek ya di ATM. Jadi silakan simak sampai akhir. Jadi sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa kita sudah mulai memasuki di minggu kedua bulan Juni tahun 2025. Tepatnya hari ini tanggal 9. Nah, ini walaupun kita sudah masuk di minggu kedua ya, tapi hari ini kan merupakan hari libur nasional ya, karena tanggal merah sekarang ya. Nah, besok hari Selasa ini sudah mulai masuk kerja ya. Kantor-kantor sudah mulai buka. Dan semoga yang kita harapkan bantuan Anda yang mungkin saat ini belum cair, ya semoga saja besok ada kabar baiknya. Ada progres terbaru. Nah, gimana update yang terkini pada malam hari ini untuk PKH dan BPNT tahap 2 April Juni 2025 di 6NG. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, perlu diketahui bahwasanya sebelumnya ya Kementerian Sosial melalui website resminya ya sudah mengumumkan terkait mengenai ada jutaan KPM yang sebelumnya ini dapat bansos di tahap 1 kemarin. Nah, di tahap 2 ini sudah nggak dapat lagi atau bantuannya di stop. Nah, ini ada datanya sekitar 1,8 jutaan ya KPM yang sebelumnya dapat bansos
tahap 2 ini sudah nggak layak dapat lagi. Selain PKH BPNT, juga ada penerima bansos salah satu dari Kemensos, yakni PBI, ini juga banyak yang nggak layak dapat. Nah, perlu diketahui bahwasanya mungkin Anda sudah pernah ngecek di cek bansos ya, terkait kepesertaan bantuan, ada yang mungkin hanya dapat PBI. PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Itu adalah BPJS atau layanan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya. Jadi gratis ya, yang bukan bayar setiap bulan. Nah, ini ditemukan adanya jutaan mungkin ya, keluarga atau orang yang ternyata sudah tidak layak lagi mendapatkan PBI mulai tahap 2 ini. Karena hasil pemutakhiran DTSEN. Mungkin keluarga tersebut masuk desil 6 hingga 10. Nah, jadi mereka harus dikeluarkan. Nah, nanti ya, para KPM, para keluarga yang sebelumnya belum dapat PBI, yang masuk desil 1 dan desil 2 khususnya, ini nanti diprioritaskan untuk bisa memenuhi kuota ya, para orang-orang yang sebelumnya dapat PBI sekarang sudah dikeluarkan atau dihapus PBI-nya. Nah, jadi yang dihapus PBI-nya nanti ya terpaksa harus membayar secara mandiri atau individu ya. Jadi itu ya. Nah, selain PBI juga banyak ya jenis bansos dari Kementerian Sosial. Jadi pemutakhiran DTSEN ini ya, ini juga nanti berdampak pada bansos yang lainnya, bukan hanya PKH dan BPNT dan PBI, termasuk bisa permakanan, bisa bantuan atensi yatim piatu ya, dan bansos yang lainnya dari Kementerian Sosial. Karena ini kan terpusat ya untuk data DTSEN ini ya, ini jadikan acuan untuk semua bansos dari Kementerian Sosial khususnya. Nah, jadi kalau memang hasil pemutakhiran DTSEN ternyata Anda tidak masuk dalam desil 1 hingga desil 4 atau mungkin desil 5 ya, karena kan jenis bansosnya berbeda-beda itu. Nah, mungkin masuk desil 6 hingga desil 10 setelah pemutakhiran DTSEN, nah berarti bantuannya itu ya akan terhapus ya. Nah, Sobat YouTube, untuk mengecek apakah Anda masih ada harapan dapat atau tidaknya ya di tahap 2 ini ya. Karena tahap 2 ini kan banyak ya, jutaan, mungkin Anda salah satunya. Nah, ini sekarang itu hanya bisa dicek, dilihat di SIG-NG yang pertama milik supervisor tingkat kabupaten kota. Kemudian selanjutnya di SIG-NG operator desa atau kelurahan. Nah, di situ itu sekarang sudah muncul ya view DTSEN ya, nama-nama KPM yang sebagai calon penerima bansosnya. Jadi walaupun belum final closing, belum SI ya, saat ini updating PKH dan BPNT tahap 2 di SIG-NG itu masih sama, PKH-nya masih SPM untuk yang lewat KKS, sedangkan BPNT-nya itu masih dengan keterangan berhasil cek rekening ya, status keterangan transaksinya. Ya, jadi tinggal menunggu SI saja ya. Nah, kalau mungkin minggu ini sudah SI, nah ya itu berarti ada harapan minggu ini bisa cair ya. Nah, untuk KPM yang ada di DTSEN di SIG-NG ya, kalau di SIG-NG milik pendamping ini belum terupdate sama sekali ya DTSEN-nya. Jadi harap bersabar ya. Jadi sekarang itu yang mungkin sudah update itu di SIG-NG milik operator desa kelurahan. Nah, di situ itu sekarang itu ada keterangan ya, khususnya di supervisor mungkin ya. Ada keterangan ya bansos ya, yang ini untuk para KPM yang sudah tidak layak dapat bansos atau bantuannya di stop. Nah, ini ada nama-nama KPM yang mungkin kemarin sudah terkena survei. Dan juga mungkin ada yang tidak terkena survei, tapi ternyata hasil pemutakhiran DTSEN masuk desil 6 hingga 10. Nah, jadi nama tersebut, keterangan transaksinya itu adalah exclude
Exclude itu artinya adalah dikeluarkan. Nah, jadi di situ nominalnya itu strip, nggak ada nominalnya. Kalau yang ada nominalnya itu keterangannya itu kalau PKH ya berarti sudah proses SPM. Kalau BPNT ini yang lewat KKS ya. BPNT berarti keterangannya berhasil cek rekening. Nah, itu berarti calon penerima bansos yang berpeluang besar cair bantuannya tahap 2 ini. Tapi kalau di situ itu namanya masih ada, akan tetapi nominalnya itu masih strip, dan keterangannya itu apalagi dengan keterangan exclude, nah itu berarti termasuk dari 1,8 juta KPM yang di stop bantuannya. Nah, itu ya. Nah, jadi sudah ada tanda-tanda, tapi kalau dicek bansos yang mungkin bisa diakses oleh semua KPM, itu belum bisa dicek ya untuk updating April Juni. Nah, kalau dicek bansos itu masih Januari Maret 2025. Ya, semoga bisa segera terupdate ya di SIKNJ dan semoga segera bisa cair, segera masuk semoga saja saldonya, dan nanti yang lewat pos semoga bisa segera menyusul, termasuk juga bantuan tambahan total 400.000 untuk para KPM BPNT ya, atau BPNT yang plus dapat PKH, plus juga beras yang 20 kg itu. Ya, semoga bermanfaat nanti bantuannya, harap bersabar ya. Jadi tinggal menunggu bantuannya saja ya. Nggak usah marah-marah ya, karena ini kan sifatnya bansos itu sementara ya, tapi berdaya selamanya. Bagi yang mungkin saat ini usianya masih produktif, masih bisa bekerja, berusaha, lebih baik Anda mengajukan, mendaftarkan diri ke pendamping PKH-nya masing-masing untuk mendapatkan bantuan PPSE atau mengusulkan bantuan PPSE. Tapi tidak semua KPM bisa diusulkan untuk BPSE ya, bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi, karena yang mungkin masuk desil 1 sampai 4 saja yang bisa diusulkan. Jadi itu demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.